Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, warga masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara yang saya hormati dan yang amat saya cintai, izinkan saya mengajak kepada warga Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan atas bencana pandemik yang kita alami saat ini. Hari ini daerah kita sudah ditetapkan sebagai daerah transmisi lokal. Oleh karena itu, saya mohon dari hati yang paling dalam, kiranya saudara-saudara bisa mengikuti himbauan dan anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Hari ini saya umumkan mengenai adanya penambahan jumlah konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3 orang lagi. Setelah hari Sabtu kemarin sudah ada yang terkonfirmasi positif sebanyak 7 orang. Sehingga total jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Penajam Pasir Utara sebanyak 14 orang. 13 orang kita isolasi di rumah sakit Ratu Putri Aji Botung, dan 1 orang berjenis kelamin wanita yang melaksanakan karantina mandiri di rumah di bawah pengawasan petugas medis Puskesmas Penajam dan petugas kewilayahan. Hal ini kita lakukan dengan pertimbangan ada 3 orang anaknya yang masih kecil. Selain itu, yang bersangkutan tidak ada keluhan. Dari seluruh pasien yang hari ini terkonfirmasi positif tersebut merupakan kluster goa. Petugas surveillance Dinas Kesehatan yang ada di Puskesmas setelah melakukan tracking kepada orang-orang yang pernah melakukan kontak erat dengan para pasien positif tersebut untuk menghindari bertambahnya jumlah pasien. Untuk pasien yang terkonfirmasi positif pada hari Sabtu tanggal 18 April kemarin, 2 dari Kecamatan Penajam dan 5 lainnya dari Kecamatan Babulu. Dan kita baru mendapat hasil konfirmasi positif tanggal 17 April 2020. Sedangkan untuk 3 tambahan hari ini terkonfirmasi positif, 2 orang berasal dari Kecamatan Penajam dan 1 orang berasal dari Kecamatan Babulu. Informasi mengenai konfirmasi positif COVID-19 untuk ketiga orang ini baru kita dapatkan hari ini tanggal 20 April 2020. Selanjutnya dapat saya rincikan sebagai berikut. Untuk pasien yang terkonfirmasi positif tanggal 17 April 2020, pasien 5 berasal dari Desa Girimukti. Pasien 6, 7 dan 8 berasal dari Desa Labangka. Pasien 9 dari Kelurahan Nenang, pasien 10 dari Desa Babulu Darat, dan pasien 11 dari Desa Labangka. Untuk pasien yang terkonfirmasi positif tanggal 20 April 2020 hari ini, pasien 12 dari Kelurahan Nenang, pasien 13 dari Kelurahan Petung, dan pasien ke-14 dari Desa Sri Raharja. Kronologi ke-7 pasien konfirmasi tanggal 17 April 2020 adalah sebagai berikut. Pasien 5, 6 dan 10 merupakan pasien dalam pengawasan PDP. Pasien 5 dan 6 sudah kita isolasi sejak tanggal 4 April 2020. Kita lakukan swab kepada bersangkutan pada tanggal 6 April 2020. Sedangkan pasien 10 kita isolasi sejak tanggal 6 April 2020. Swabnya dilakukan pada tanggal 7 April 2020. Untuk pasien 6, hasil screening menunjukkan gejala demam, batuk, sakit tenggorokan, dan pilek. Sedangkan pasien 10 menunjukkan gejala batuk dan sakit tenggorokan. Pasien 7, 8, 9 dan 11 merupakan orang dalam pemantauan atau yang kita sebut dengan ODP.
Pasien 7 dan 8 kita observasi di rumah sakit sejak tanggal 4 April 2020. Kemudian kita swab juga tanggal 6 April 2020. Hasil screening mereka tidak menunjukkan gejala. Untuk pasien 9, observasinya di rumah sakit tanggal 6 April 2020 dan dilakukan pengambilan swab tanggal 7 April 2020. Hasil screening yang bersangkutan menunjukkan gejala batuk, sakit tenggorokan, pilek. Sedangkan pasien 11 kita observasi di rumah sakit tanggal 4 April 2020. Pengambilan swabnya dilakukan pada tanggal 7 April 2020 yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala. Berikut untuk pasien yang terkonfirmasi positif hari ini. Pasien 12 tidak ada riwayat perjalanan, tetapi yang bersangkutan kontak erat dengan pasien 1. Kita melakukan rapid test dengan hasil negatif. Kemudian dilakukan swab di RSUD pada tanggal 8 April 2020 dan baru mendapatkan hasil hari ini. Selama ini yang bersangkutan sudah melakukan karantina mandiri di bawah pengawasan petugas medis Puskesmas Penajam sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Pasien 13 dilakukan rapid test tanggal 2 April 2020 dengan hasil negatif. Tanggal 7 April 2020 mulai dirawat di rumah sakit daerah dengan keluhan demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Kemudian kita melakukan swab tanggal 8 April 2020. Pasien 14 rapid test dilakukan tanggal 8 April 2020 dengan hasil positif dan langsung dirawat di rumah sakit untuk isolasi karena ada menunjukkan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan. Swab dilakukan tanggal 9 April 2020. Kondisi pasien yang sudah kita rawat di rumah sakit secara umum dalam keadaan baik, kecuali pasien 13 dan pasien 14 masih ada keluhan batuk dan sakit tenggorokan. Lebih lanjut, laporan kondisi terkini jumlah kasus di Kabupaten Penajam Pasir Utara rinci akan disampaikan oleh juru bicara gugus tugas setelah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, ayahanda ibundaku, saudara-saudariku, jangan anggap remeh virus ini, karena kita tentu tidak ingin terjadi penambahan lebih banyak lagi orang terkonfirmasi positif. Sekali lagi saya meminta kerjasama saudara-saudara sekalian untuk mentaati himbauan pemerintah dan tetap tinggal di rumah. Lakukan pola hidup bersih dan sehat, selalu jaga jarak fisik, sering cuci tangan pakai sabun dan pakai masker jika terpaksa harus keluar. Kemudian mungkin ada tambahan dari saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Sebentar lagi umat muslim akan memasuki bulan suci Ramadan, dan saya menghimbau kepada ayahanda ibunda untuk tetap di rumah saja. Tarawihnya secara keseluruhan masyarakat bersama keluarga saja di rumah. Anak istri bisa menjalankan ibadah di rumah. Kemudian buka puasanya juga mending di rumah saja. Tidak usah lagi buka-buka bareng. Dan kalau mau belanja, saya rasa makannya cukup di take away atau dibungkus dan dibawa pulang ke rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Nah ini, jadi masalah ini Pak memang harus kita luruskan. Sengaja juga kita mengundang kembali kepada bapak-bapak yang handaku, Pak Ketua, dan dihadiri juga di sini Pak Wakil Ketua dari DPRD, Ibu Kanyati, Ketua Pengadilan, kemudian dari Kapolres dari nanti. Ini agar pembicaraan ini tetap memutuskan musyawarah mufakat. Kalau kita mau berbicara ujungnya saja, tidak usah repot-repot, tidak usah buang-buang waktu. Kami cukup memakai surat edaran ini sudah menjadi fatwa kami untuk menjalankan. Tapi kami mau membawa pengajian ini selalu
mengeluarkan sesuatu itu musyawarah mufakat, bukan hanya kemauan dari bupati atau bupati atau pemerintah Kabupaten Padang Pasir Utara. Karena kami juga mempunyai visi menyangkut pemikiran antara eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat itu harus berjalan walaupun apapun keadaannya, Pak. Nah, saat ini kita dihadapkan dengan situasi ini. Mungkin ayah aku juga mengerti sekali posisinya ini seperti apa sekarang. Ya. Kalau sekarang kan mungkin sehat, Pak. Kalau orang sehat itu sembarang aja, bebas. Ngomongnya bebas, nggak perlu sakit. Nanti kalau sudah sakit, baru nanti semua orang yang disalahkan. Biasanya yang disalahkan itu pertama adalah pemerintah karena lambat. Yang kedua nanti itu yang sering kena marah adalah dokternya atau perawatnya. Padahal perawat juga manusia. Nah, kalau dia terinfeksi semua juga di sini, bagaimana ceritanya? Kalau dokter-dokternya sudah tidak ada di sini, kira-kira apa yang harus kita lakukan ini, Bapak-bapak? Jadi mungkin surat edaran ini dari kementerian, tentunya kementerian ini tidak akan mengeluarkan surat edaran ini tanpa perintah dari presiden, dari atasan. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin yang mengeluarkan itu. Dan ini juga untuk masyarakat umum. Mungkin dalam waktu dekat, Pak Sekda, kita sudah harus mengeluarkan keputusan bahwa yang pertama yang mau kita lengkapi atau mau kita perbaiki adalah pasar. Tempat ibadah di pasar, bukan di masjid. Nah, pasar dulu. Setelah pasar, baru kita bicara tentang penertiban masjid. Apalagi ini mau Ramadan. Nggak ada lagi, kalau perlu nanti aja harus berkomentar. Cuma kita ikutin seperti yang di Istiqlal. Tidak ada ayat sholat, tapi dia ganti dengan soluti di hari itu. Sholatlah kalian di rumah masing-masing. Ajarnya datang ke rumah, berkomentar, tapi diteruskan untuk sholat di rumah. Kalau Bapak mengatakan ini sedih, kita sedih.